Shalom, saya percaya dimanapun kita berada, anugerah Allah, penyertaan Allah sempurna bagi setiap kita. Allah yang kita sembah adalah Allah yang mengasihi kita, dan kita percaya bahwa singa-singa muda boleh merana kelaparan, tetapi orang-orang yang mencari Tuhan tidak pernah kekurangan sesuatu pun yang baik. Saudaraku yang kekasih dalam Kristus Yesus, kita mau membahas satu kebenaran firman Tuhan di dalam Kejadian pasal 3 ayat 1 sampai 24. Saudaraku yang kekasih dalam Kristus Yesus, di Kejadian pasal 3 ini berbicara tentang manusia jatuh dalam dosa. Kesedihan yang begitu menyedihkan karena manusia yang diciptakan menurut rupa dan gambar Allah. Manusia yang bersekutu dengan Allah, manusia yang akrab dan bergaul karib dengan Allah. Melalui datangnya dosa, melalui dosa terjadi suatu penghukuman. Allah yang tinggal bersama-sama manusia sekarang terusir dari Taman Eden, di mana Allah menempatkan mereka. Dan semua itu oleh karena pekerjaan iblis dan kegagalan manusia mentaati firman Tuhan. Di pasal 3 ini, saudaraku, dijelaskan tentang bagaimana iblis menggoda manusia, dan manusia itu tidak tahan dengan godaan, dan pada akhirnya mereka menyerah dan memakan buah pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat itu. Dan kita melihat bagaimana mata mereka terbuka dan mereka bersembunyi dari Allah. Dan kita melihat juga bagaimana Allah memanggil mereka dan mereka bersembunyi dan ketakutan, dan Allah mulai bertanya kepada mereka. Akhirnya penghukuman dijatuhkan, dan mulailah terjadi hal-hal yang tidak baik setelah dosa itu masuk. Karena itu, saudara yang kekasih dalam Kristus Yesus, kita mau belajar dari kebenaran firman Tuhan di dalam Kejadian 3 ayat 1. Dikatakan, adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Dikatakan, saudaraku, ular itu berkata kepada perempuan itu, tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan. Jadi saudaraku yang kekasih dalam Kristus Yesus, iblis datang dan dia mengambil rupa seekor ular. Dan ular itu berbicara kepada Hawa dan berkata, tentulah Allah berfirman bahwa semua pohon di taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Jadi saudaraku yang kekasih dalam Kristus Yesus, tiba-tiba ada ular berbicara kepada Hawa dan berkata sesuatu yang tidak benar dengan apa yang dikatakan oleh Tuhan. Karena kita tahu bahwa Allah berfirman bahwa semua pohon di taman ini bisa kamu makan, kecuali pohon tentang pengetahuan yang baik dan yang jahat. Dan itulah yang disampaikan dan diperintahkan Allah kepada mereka. Tetapi iblis datang dan dia coba menyerang Hawa. Dia coba untuk menggoda Hawa dengan berkata, tentulah Allah berfirman bahwa semua pohon di taman ini tidak bisa kamu makan. Iblis datang ingin membuat keraguan-keraguan di dalam pikiran Hawa, dan iblis datang seolah-olah bahwa dia yang paling benar, dan apa yang disampaikan Allah itu tidak benar. Dan kita juga melihat bagaimana iblis juga mencoba Hawa, apakah Hawa benar-benar mengetahui apa yang diperintahkan Allah. Itulah sebabnya iblis berkata, tentulah Allah berfirman bahwa semua pohon di taman ini tidak bisa kamu makan, bukan? Tetapi Hawa menjawab, dan Hawa masih menetapkan hatinya, dan dia menjawab seperti apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Dikatakan, lalu saud perempuan itu kepada ular itu, buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan. Dia mengutip betul apa yang disampaikan Allah, bahwa semua buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh dimakan oleh mereka. Tetapi dia berkata juga, dan itu jawaban yang benar, tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan, ataupun raba, itu nanti kamu mati. Jadi saudaraku yang kekasih dalam Kristus Yesus, kita melihat bagaimana terjadi di sana tanya jawab dan berdiskusi. Bagaimana iblis datang dengan tipu dayanya dan membalikkan fakta dan berkata bahwa tentulah Allah berfirman bahwa mereka tidak bisa memakan buah pohon-pohonan di taman itu.
Tetapi Hawa menjawab di ayat 2 bahwa buah pohon-pohonan dalam taman itu boleh mereka makan, kecuali pohon yang ada di tengah-tengah taman itu, karena Allah berfirman, jangan kamu makan atau raba, kalau tidak engkau akan mati. Dan iblis di sini nampaknya sepertinya gagal, karena Hawa menjawab dengan tepat apa yang disampaikan oleh firman Tuhan. Tetapi saudaraku yang kita kasih dalam Kristus Yesus, bahwa kita tahu bahwa iblis adalah makhluk yang paling bersemangat dan jarang menyerah untuk bagaimana dia menjatuhkan orang-orang percaya. Dan kita melihat bagaimana di dalam dunia ini ada hamba-hamba Tuhan yang besar, hamba-hamba yang dipakai Tuhan untuk dipakai dahsyat, yang diurapi, tetapi akhirnya mereka jatuh dalam dosa, mereka tergoda, mereka tergiur dengan hal-hal duniawi, karena iblis tidak pernah menyerah untuk menyerang siapapun. Dan tidak ada satupun pribadi di dalam dunia ini yang kebal terhadap dosa. Bahkan kita tahu, saudara yang kekasih dalam Kristus Yesus, bukankah Adam dan Hawa adalah ciptaan yang paling sempurna? Mereka tidak pernah memiliki dosa. Mereka diciptakan segap berserupa dengan Allah tanpa dosa. Dan Allah menempatkan mereka di Taman Eden, taman yang begitu indah, di mana mereka bisa menikmati segala keindahan taman itu. Dan yang sangat luar biasanya, mereka berjumpa dengan Allah di taman itu. Taman itu menjadi tempat di mana Allah dan Adam berjumpa. Dan saya percaya itu menjadi surganya duniawi, surga dunia, karena Allah berjumpa dengan Adam di sana, bercakap-cakap seperti seorang anak dengan bapaknya. Tetapi saudara yang kekasih dalam Kristus Yesus, kegagalan manusia untuk memegang perintah Tuhan akhirnya mendatangkan kehancuran. Saudara yang dikasih dalam Kristus Yesus, sudah iblis coba menyerang Hawa dengan satu pencobaan dan berkata, tentulah Allah berfirman bahwa semua pohon di taman ini tidak bisa kamu makan. Tetapi Hawa menjawabnya dengan tepat bahwa semua pohon di taman ini boleh kami makan, kecuali pohon yang ada di tengah-tengah taman ini, yaitu pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat. Dan Allah berfirman, jangan makan, jika engkau memakannya engkau akan mati. Lalu saudara yang kasih dalam Kristus Yesus, iblis mulai melanjutkan lagi perbincangan yang begitu meyakinkan Hawa untuk memakan buah pohon itu. Dikatakan di ayat 4, tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati. Jadi saudaraku yang kekasih dalam Kristus Yesus, ketika Hawa menjawab, ketika kami memakan buah pohon yang dilarang oleh Allah, yang diperintahkan oleh Allah, ketika kami memakannya, kami pasti akan mati, kami akan mati. Tetapi saudara yang kekasih dalam Kristus Yesus, iblis tidak tinggal diam, iblis tidak menyerah, karena kita tahu bahwa iblis adalah malaikat yang jatuh dalam dosa, dan dia adalah malaikat yang memiliki kecerdasan dan kecerdikan, meskipun kuasanya tidak sepenuhnya lagi ada di dalam dia, karena dia sudah dilemparkan dan dia sudah memberontak. Tetapi dia sebagai malaikat yang dahulunya dia memiliki kecerdasan untuk bagaimana ia membalikkan kebenaran yang disampaikan oleh firman Tuhan. Itulah sebabnya seolah-olah iblis itu datang dan berkata, tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali kamu tidak akan mati. Dengan kata lain, engkau tidak akan pernah mati. Dia membuat satu keraguan, dan sepertinya iblis sangat yakin kalau seandainya Hawa memakan buah pohon itu, Hawa pasti tidak akan mati. Tetapi kita tahu bahwa apa yang menjadi tujuan dari si iblis ini, karena dia sudah melakukan pemberontakan dan akhirnya dia benar-benar dibuang dari surga. Ketika dia melakukan satu keinginan, ingin menyamai Allah, yaitu dosa kesombongan, akhirnya dia pun merasakan bahwa Allah benar-benar menjatuhkan hukuman dan melemparkan iblis. Dan dia ingin juga untuk membalikkan fakta supaya Hawa benar-benar yakin memakan buah pohon itu, dan Allah benar-benar menjatuhkan hukuman. Karena kita tahu saudara yang kekasih dalam Kristus Yesus, ketika Allah menciptakan manusia, Adam dan Hawa, Allah sangat rindu supaya manusia itu berkuasa di bumi. Dan sekalipun iblis datang, harusnya Adam dan Hawa menggunakan otoritas, karena mereka menjadi perwakilan dari Allah. Dengan kata lain, Allah berkata, Adam dan Hawa,
engkau yang berkuasa di bumi, dan Tuhan berkata, aku penguasa di surga. Tetapi apa yang kita lihat saudaraku, bagaimana manusia itu menyerah kepada tipu daya iblis, bagaimana manusia yang diciptakan Allah menurut gambar dan rupa Allah yang diperintahkan untuk berkuasa atas segala bumi, jatuh kepada godaan iblis. Dan di sini iblis mau meyakinkan manusia, meyakinkan Hawa, dan berkata, tetapi ular itu berkata, sekali-kali kamu tidak akan mati. Padahal saudara yang kekasih, baru saja Hawa mengutip firman Tuhan itu, bahwa jika kami memakan buah pohon itu, maka kami akan mati. Tetapi ular, si iblis itu, si naga tua itu, dia berkata, sekali-kali kamu tidak akan mati. Dengan kata lain, iblis berkata, engkau tidak akan pernah mati. Dan itu benar-benar perintah Tuhan itu tidak benar, engkau akan mati. Dan iblis menggoda Hawa dengan alasan yang begitu menarik perhatian Hawa, sehingga dia mulai tertarik dengan percakapan yang begitu luar biasa itu. Harusnya saudara yang dikasih dalam Kristus Yesus, ketika iblis datang dan berbicara kepada Hawa dan mulai menyampaikan sesuatu yang tidak disampaikan Allah, harusnya Hawa curiga dan menghardik iblis itu. Tetapi di sini Hawa tetap melanjutkan diskusi, dan iblis mulai menawarkan kepada mereka sesuatu hal yang tidak bisa mereka lihat, dan itu hanyalah tipu daya. Dan iblis berkata, saudaraku, di ayat 5 dikatakan, tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Jadi saudaraku yang kekasih dalam Kristus Yesus, ketika iblis gagal menggoda Hawa yang pertama, yang ketika dia berkata, tentulah Allah berfirman bahwa semua pohon di taman ini tidak bisa kamu makan. Tetapi Hawa menjawab dengan benar bahwa semua pohon di taman ini bisa kami makan kecuali pohon yang ada di tengah-tengah taman itu. Jika kami memakannya, kami akan mati. Dan di sini iblis mulai membuat Hawa ragu-ragu dan berkata, sekali-kali kamu tidak akan mati. Tetapi Allah mengetahui, seolah-olah iblis mulai meragukan, membuat keraguan-raguan di dalam pikiran Hawa. Dan di sini kita melihat bagaimana iblis menaruh benih supaya dia tidak percaya lagi akan apa yang disampaikan Allah tentang kematian. Karena di ayat 4 dikatakan, sekali-kali kamu tidak akan mati. Dan dia memberikan tawaran yang indah dan suatu hal yang lebih baik, yaitu pengetahuan tentang intelektual, di mana iblis menjanjikan ketika mereka memakan buah pohon itu, mereka akan mengetahui apa yang baik dan yang jahat. Jadi saudara Kristus, betapa licinnya iblis itu, betapa semangatnya iblis itu terus menggoda, ingin menjatuhkan Hawa. Karena iblis tahu bahwa dia tidak akan bisa mendapatkan otoritas yang diberikan Allah kecuali dia menipu manusia, kecuali manusia menyerahkan otoritas sebagai penguasa di bumi. Karena kita tahu saudara kekasih dalam Kristus Yesus, bahwa manusialah penguasa yang sah, yang memiliki otoritas yang sah di dalam dunia sebelum mereka jatuh dalam dosa. Iblis hanyalah penguasa legal. Dia hanya penguasa yang tidak memiliki otoritas. Dia ilegal, saudara. Tetapi penguasa yang legal itu ialah manusia. Karena itu dia mau menggoda Hawa dan mau menipu Hawa, sampai Hawa jatuh ke dalam dosa. Dan kita lihat saudara kekasih dalam Kristus Yesus, di ayat 5 dikatakan bahwa tetapi Allah mengetahui pada waktu kamu memakannya. Jadi seolah-olah iblis berkata, Allah merahasiakan sesuatu. Allah tidak mau memberitahukan kepadamu tentang sesuatu yang begitu luar biasa yang ada di dalam pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat itu. Dengan kata lain, iblis menuduh bahwa Allah tidak benar-benar ingin Adam dan Hawa menjadi sama seperti Allah. Itulah sebabnya Allah melarang mereka memakan buah pohon itu. Tetapi apa yang terjadi saudaraku?
Ketika ular itu berkata kepada Hawa bahwa Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti aku. Betapa luar biasanya janji yang diberikan oleh iblis, bahwa ketika mereka memakan buah pohon itu mereka akan menjadi sama seperti Allah. Dan di sini manusia mulai tergoda ingin menyamai Allah, sama seperti dosa yang pernah dilakukan oleh iblis, di mana dia ingin menyamai Allah. Dan ketika iblis menawarkan hal itu, kita membaca di ayat 6, saudara yang kasih dalam Kristus Yesus, manusia yang diciptakan menurut rupa Allah itu dia mulai tertarik dan tergoda. Dan perempuan itu melihat di ayat 6 bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula dia katakan, pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia, dan suaminya pun memakannya. Saudaraku yang kekasih dalam Kristus Yesus, Hawa yang memegang perintah Allah di ayat 2 ini, ketika dia berkata, Allah berfirman bahwa semua pohon di taman ini bisa kami makan, dan dia ketika dikatakan bahwa pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat ini tidak boleh kami makan, karena kalau kami makan, kata Hawa, kami akan mati. Tetapi saudaraku, ketika iblis sudah menawarkan dan berkata sekali-kali engkau tidak akan mati, tetapi Allah mengetahui ketika engkau memakannya matamu akan terbuka dan engkau akan menjadi sama seperti Allah. Dan perempuan itu, saudaraku, berubah. Ia melihat bahwa pohon itu baik untuk dimakan. Saudaraku yang kekasih dalam Kristus Yesus, baru saja dia berkata bahwa pohon itu tidak baik mereka makan. Kalau mereka makan dia akan mati. Tetapi ketika iblis memberikan penawaran-penawaran dan memberikan sesuatu pengertian-pengertian yang menarik bahwa mereka akan menjadi seperti Allah, maka Hawa tiba-tiba dia melihat buah pohon itu menjadi baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Dia mulai tertarik, saudaraku yang kekasih dalam Kristus Yesus. Di dalam pikirannya mungkin Hawa berpikir, aku akan menjadi sama seperti Allah. Aku akan memiliki kuasa. Aku akan menjadi maha hadir. Aku akan menjadi maha kuasa. Aku akan menjadi pribadi yang mengetahui segala sesuatu dan bisa mengendalikan segala sesuatu. Mulai Hawa tertarik dengan hal itu. Tetapi kita tahu bahwa sesungguhnya semua itu adalah tipu muslihat iblis, ingin menghancurkan Adam dan Hawa supaya iblis mendapat otoritas, supaya iblis menjadi penguasa di bumi karena merebut otoritas itu dari manusia. Jadi saudaraku yang kekasih dalam Kristus Yesus, harusnya Hawa ketika bercakap-cakap dengan iblis di sini, ketika mereka berdiskusi, harusnya Hawa harus sadar, karena dia melihat ada satu ular bercakap-cakap dan memperkatakan sesuatu yang tidak sesuai dengan apa yang difirmankan Tuhan. Tetapi Hawa kesalahannya, dia tidak curiga, melainkan dia melanjutkan diskusi itu. Dan pada akhirnya, saudaraku, dikatakan ketika perempuan itu melihat pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya, lagi pula pohon itu menarik hati. Wah, pohon itu menarik hatinya, saudaraku yang kekasih. Karena pohon itu memberikan pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan memakannya, dan diberikannya juga kepada suaminya. Jadi saudaraku yang kekasih dalam Kristus Yesus, memang di sana ada Adam dan Hawa di dekat pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat itu. Tetapi mereka tidak berdekatan. Itulah sebabnya iblis mendapat keuntungan ketika Hawa sendirian dan iblis bercakap-cakap dengan dia. Mungkin Adam jauh jaraknya dan tidak mendengar mereka bercakap-cakap. Dan itu keuntungan yang sangat dipergunakan oleh iblis, ingin menawan Hawa. Dan kita melihat, saudaraku, bagaimana Hawa memetik buah pengetahuan yang baik dan yang jahat itu dan memakannya. Mereka benar-benar tidak lagi menetapkan hatinya tentang apa yang diperintahkan Allah. Mereka benar-benar tidak yakin dengan apa yang disampaikan Allah, karena iblis sudah berkata sekali-kali engkau tidak akan mati,
Tetapi Allah mengetahui pada waktu yang engkau memakannya, maka engkau akan menjadi sama dengan Allah. Mereka tidak memikirkan lagi apa yang disampaikan Allah. Mereka tidak lagi memusatkan perhatian mereka tentang hukuman yang akan mereka dapatkan karena mereka melanggar perintah Allah. Dan ketika perempuan ini, ketika Hawa, saudaraku yang kekasih dalam Kristus Yesus, memakan buah itu, dia tidak mau memakan hanya untuk dirinya sendiri, tetapi dia juga memberikan kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia, dan suaminya pun memakannya. Dan yang sangat menarik di sini, saudaraku yang kekasih dalam Kristus Yesus, ketika Hawa memakan buah pohon itu dan dia memberikan kepada Adam, kok Adam langsung terima? Harusnya Adam berkata kepada Hawa, kenapa engkau memakan buah pohon yang dilarang oleh Tuhan itu? Karena ketika kamu memakannya engkau pasti mati dan kita akan mati. Kita tidak melihat ada percakapan di sana. Harusnya Adam yang diberikan Allah langsung otoritas, langsung kepadanya tentang pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat. Harusnya dia bisa memarahi Hawa, bisa menegur Hawa dan tidak memakan itu. Tetapi apa yang terjadi, saudaraku yang kekasih dalam Kristus Yesus? Suaminya juga ikut memakan buah pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat. Dan akhirnya, saudaraku, suami istri keluarga ini, keluarga yang pertama diberkati Tuhan dan diberikan otoritas, akhirnya memberontak terhadap Allah. Mereka tidak mendengarkan Allah. Mereka tidak mau mengikuti apa yang disampaikan Allah. Dan akhirnya, saudaraku yang dikasihi dalam Kristus Yesus, benar apa yang dikatakan iblis di ayat 7. Maka terbukalah mata mereka berdua dan mereka tahu bahwa mereka telanjang, lalu mereka menyemak daun pohon ara dan membuat jawat. Jadi saudaraku yang dikasihi dalam Kristus Yesus, ketika mereka memakan buah pohon itu, mata mereka terbuka. Tetapi mata mereka terbuka tentang hal-hal yang tidak baik. Mereka mulai melihat dirinya bahwa mereka telanjang. Mereka melihat dirinya bahwa mereka menjadi miskin. Mereka melihat dirinya bahwa mereka menjadi melarat. Mereka tidak berpakaian dan mereka mulai, saudaraku, malu. Mereka malu, lalu mereka menyemak daun pohon ara dan membuat jawat. Jadi mereka mulai membuat daun-daunan menjadi pakaian mereka, oleh karena mereka terbuka matanya dan mereka melihat dirinya sendiri bahwa mereka telanjang. Saudaraku yang kekasih dalam Kristus Yesus, kita melihat bagaimana iblis berhasil menjatuhkan orang tua kita yang pertama, yaitu Hawa dan Adam. Dan akhirnya, saudaraku yang kekasih dalam Kristus Yesus, 7 mata mereka terbuka dan mereka melihat bahwa diri mereka telanjang. Mereka yang dipenuhi dengan kemuliaan Tuhan, sekarang mereka kehilangan kemuliaan Tuhan. Dan mereka melihat diri mereka menjadi pribadi yang telanjang, tidak berpakaian, menjadi miskin dan melarat. Tetapi saudaraku yang kekasih dalam Kristus Yesus, di ayat 8 ini dikatakan ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu pada waktu hari sejuk, bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohonan dalam taman. Saudaraku yang kekasih dalam Kristus Yesus, manusia yang berjalan bersama-sama dengan Tuhan, manusia yang bergaul karib dengan Tuhan, manusia yang diciptakan Allah segambar serupa dengan Dia. Akhirnya, saudaraku, mereka takut, mereka bersembunyi ketika mereka mendengar langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu. Maka dikatakan, bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohonan dalam taman. Saudaraku yang kekasih dalam Kristus Yesus, hal ini adalah hal yang menyedihkan hati Tuhan. Bagaimana manusia yang diciptakan Allah itu bersembunyi, mereka melanggar perintah Allah, mereka takut kepada Allah, mereka yang biasanya selalu menikmati kehadiran Allah. Akhirnya, saudaraku, manusia itu bersembunyi bersama istri. Jadi saudaraku yang kekasih dalam Kristus Yesus, kita melihat bagaimana
Dosa membuat kita jauh dari Allah. Dosa membuat kita tidak berani berhadapan muka dengan Allah. Dosa membuat kita tidak berani menghadap dan menghampiri Allah. Dosa membuat kita tidak yakin bahwa Allah mengasihi kita. Dosa membuat kita yakin bahwa Allah tidak mengasihi kita. Tetapi saudaraku yang kekasih dalam Kristus Yesus, di ayat 9, Allah penuh kasih. Allah penuh kasih memanggil mereka. Dikatakan di ayat 9, tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, di manakah engkau? Saudaraku yang kekasih dalam Kristus Yesus, Yesus sudah tahu bahwa Adam sudah melakukan pelanggaran. Tuhan sudah tahu bahwa Hawa juga melakukan dosa itu. Tetapi sepertinya Tuhan menghampiri dia seperti seorang ayah yang memanggil anak. Seperti seorang ayah yang mencari anaknya yang sedang pergi dari rumahnya atau dia kehilangannya. Dan Tuhan seolah-olah berkata di sana dan berkata, di manakah engkau? Allah berkata, di manakah engkau Adam? Kenapa engkau bersembunyi? Kenapa engkau takut ketika mendengar langkahku? Kenapa engkau takut dan bersembunyi ketika mendengar aku ada di taman ini? Tuhan mau mengatakan, anakku, kenapa engkau takut? Di manakah engkau? Kenapa engkau bersembunyi? Bukankah aku Bapamu yang menciptakan engkau? Bukankah aku Allah yang mengasihimu? Bukankah aku Allah yang merancangkan hal-hal yang baik kepadamu? Tetapi saudaraku yang kekasih, kita melihat saudaraku yang kekasih, dosa membuat manusia itu bersembunyi dari Allah. Dosa membuat mereka tidak layak ingin berjumpa dengan Tuhan. Dosa membuat mereka ketakutan ingin berjumpa dengan Allah, karena upah dosa ialah maut dan upah dari pelanggaran mereka ialah hukuman. Tetapi Tuhan memanggil mereka dengan penuh kasih, di manakah engkau? Dan di ayat 10 saudaraku firman Tuhan berkata, ia menjawab, ketika aku mendengar bahwa engkau ada di dalam taman ini, aku menjadi takut karena aku telanjang, sebab itu aku bersembunyi. Saudaraku yang kekasih dalam Kristus Yesus, akhirnya Adam menjawab Tuhan. Dan ia berkata, ketika aku mendengar bahwa engkau ada di dalam taman ini, aku menjadi takut karena aku telanjang, sebab itu aku bersembunyi. Saudaraku yang kekasih, Adam mulai menyadari akibat dosa itu bahwa dia memiliki ketakutan. Dia menjadi takut berjumpa dengan Tuhan, karena dia sudah melanggar apa yang diperintahkan Tuhan. Dia melihat dirinya telanjang dan ia bersembunyi. Saudaraku yang kekasih dalam Kristus Yesus, Adam yang harusnya begitu luar biasa bisa bercakap-cakap dengan Tuhan, menikmati anugerah Tuhan, menikmati kebaikan Tuhan, akhirnya dia berkata, ketika aku mendengar bahwa engkau ada di dalam taman ini, aku menjadi takut. Adam merasa bahwa Tuhan yang menjadi sahabatnya berubah menjadi lawannya. Adam menjadi takut karena ia takut bahwa Allah akan menjatuhkan hukuman kepada dia, karena dia sudah melanggar apa yang disampaikan oleh Tuhan. Dan dia berkata, aku telanjang, sebab itu aku bersembunyi. Jadi saudaraku yang kekasih dalam Kristus Yesus, dosa tidak pernah membawa kita lebih dekat kepada Tuhan. Dosa tidak pernah membuat kita lebih baik. Dosa tidak pernah memberikan kepada kita kedamaian. Dosa tidak akan pernah membuat kita selalu bersuka cita. Tetapi dosa membuat kita takut dan membuat kita bersembunyi dari hadapan Tuhan, karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosa kita menjadi satu kesalahan besar di hadapan Tuhan. Tetapi saudaraku yang dikasih dalam Yesus, Allah bertanya kepada mereka. Allah bertanya seolah-olah Allah tidak mengetahuinya, supaya Tuhan mau supaya Adam mengakui apa yang telah terjadi, apa yang mereka lakukan, bagaimana mereka melakukan tindakan di mana mereka mau melanggar perintah Allah sehingga mereka mau mati jauh dari hadirat Tuhan. Dan Tuhan bertanya, saudaraku, siapakah yang memberitahukan kepadamu bahwa engkau telanjang? Allah berkata, siapa yang bilang engkau telanjang? Apakah engkau makan dari buah pohon yang kularang engkau makan itu? Tuhan bertanya kepada mereka,
Siapa yang memberitahukan engkau telanjang? Apa yang kamu lakukan? Apakah engkau memakan buah pohon yang kularang engkau makan itu? Jadi saudaraku yang kekasih dalam Kristus Yesus, Allah mulai bertanya kepada mereka, apa yang terjadi? Tetapi jawaban Adam di ayat 12, saudaraku, jawaban yang tidak berkenan kepada Tuhan. Karena dia berkata, manusia itu menjawab, maksudnya Adam, perempuan yang kau tempatkan di sisiku, dialah yang memberi dari buah pohon itu kepadaku, maka aku makan. Di sini saudaraku, Adam mulai sepertinya dia menyalahkan Tuhan. Karena dia berkata, perempuan yang kau tempatkan, perempuan yang kau tempatkan di sisiku, dialah yang memberi dari buah pohon itu kepadaku, maka aku makan. Di sini pertama dia berkata, perempuan yang kau tempatkan itu Tuhan, itulah yang mendatangkan kecelakaan bagiku. Dengan kata lain dia berkata, perempuan yang kau taruh itu, yang kau pilih, yang kau ambil dari tulang rusukku, itulah yang membuat aku gagal Tuhan. Dan dia juga menyalahkan perempuan itu. Dan dia berkata, perempuan yang kau tempatkan di sisiku, dia yang memberi dari buah pohon itu kepadaku, maka aku makan. Dan Adam tidak mau mengakui bahwa dia gagal mempergunakan otoritas. Jadi saudaraku yang kekasih dalam Kristus Yesus, harusnya Adam mengaku, benar Tuhan, aku berdosa, aku salah, aku gagal Tuhan, ampuni dosa-dosa aku. Harusnya itulah yang harusnya dilakukan Adam. Tetapi karena dia mengetahui bahwa ketika dia memakan buah pohon itu, maka hukuman akan terjadi, dan dia mulai mencari siapa yang bisa dia salahkan, dan akhirnya dia mau mencari dan menyalahkan perempuan yang ditempatkan oleh Tuhan itu. Dan ketika Allah selesai menanyai Adam, lalu Allah bertanya kepada perempuan itu di ayat 14. Kemudian berfirmanlah Tuhan Allah kepada perempuan itu, apakah yang telah kau perbuat ini? Jawab perempuan itu, ular itu yang memperdayakan aku, maka aku makan. Jadi saudaraku yang kekasih dalam Kristus Yesus, Allah sepertinya merasa sedih dan berkata, apa yang kamu perbuat? Tuhan berkata, apa yang kau perbuat ini justru mendatangkan kehancuran kepada dirimu sendiri dan kepada suamimu. Apa yang kamu perbuat ini tidak baik di hadapanku, kata Tuhan. Apa yang kau perbuat ini tidak berkenan kepadaku. Dan Tuhan mau berkata, apa yang kau perbuat ini justru memberikan kepada iblis otoritas dan sukacita. Tuhan sepertinya kesal. Tuhan sepertinya sedih dan berkata, apa yang kamu perbuat ini Hawa? Apa yang kau perbuat ini Hawa? Jawab perempuan itu, ular yang memperdayakan aku, maka aku makan. Jadi di sini pun Hawa berkata bahwa ularlah yang memperdayakan aku, maka aku makan. Di sini kita melihat bahwa memang benar bahwa Hawa memang diperdayakan oleh iblis. Tetapi kalau kita lihat Adam, dia tidak diperdayakan oleh apapun, melainkan dia menyalahkan perempuan itu. Jadi saudaraku yang kekasih dalam Kristus Yesus, kita mulai melihat bahwa tadi iblis berdiskusi dengan Hawa, dan akhirnya ketika mereka jatuh dalam dosa, Allah berurusan dengan mereka. Lalu Allah langsung berkata, di ayat 15 dia menjanjikan tentang Kristus yang akan meremukkan kepala iblis, dan iblis akan meremukkan tumitnya. Dikatakan saudaraku di ayat 15, di sini dijanjikan keselamatan, dijanjikan tentang kedatangan Kristus untuk menebus dan mengembalikan manusia yang jatuh dalam dosa. Di ayat 15 dikatakan, aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu, dan engkau akan meremukkan tumitnya. Jadi saudaraku yang kekasih dalam Kristus Yesus, kita melihat ketika Yesus datang ke dalam dunia, memang dia secara fisik dia terluka, itulah berbicara tentang dia meremukkan tumitnya. Tetapi melalui kematian Kristus, kepala iblis diremukkan, kuasa iblis dihancurkan. Dan kita bersyukur untuk hal itu. Dan ketika Allah menjanjikan tentang penebus dan mengadakan permusuhan antara iblis dan keturunan manusia itu, keturunan perempuan itu, maka Allah, saudara yang kasih dalam Kristus Yesus, menjatuhkan hukuman
Allah menjatuhkan hukuman kepada Hawa dan berkata, firman-Nya kepada perempuan itu, susah payahmu waktu mengandung akan kubuat sangat banyak, dan kesakitan engkau akan melahirkan anakmu, namun engkau akan berahi kepada suamimu dan ia akan berkuasa atasmu. Jadi saudaraku yang kekasih dalam Kristus Yesus, akibat dosa-dosa dan pelanggaran yang dibuat oleh Hawa, maka dia akan mengandung. Ketika dia mengandung, dia akan mengalami begitu banyak sakit, dan dia akan melahirkan anaknya dengan begitu banyak penderitaan. Dan kita melihat saudaraku yang kekasih dalam Kristus Yesus, dan setiap orang yang melahirkan anaknya sampai sekarang ini, dia akan mengalami namanya kesakitan. Lalu saudaraku yang kekasih dalam Kristus Yesus, di sini Allah melanjutkan hukuman itu kepada Adam dan berkata, lalu firman-Nya kepada manusia itu, karena engkau mendengarkan perkataan istrimu dan memakan dari buah pohon yang telah kuperintahkan kepadamu, jangan makan daripadanya, maka terkutuklah tanah, karena engkau dengan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu. Jadi saudaraku yang dikasih dalam Kristus Yesus, Allah berfirman dan berkata kepada manusia itu, karena engkau mendengarkan perkataan istrimu dan tidak mendengarkan perkataan Allah. Dan Allah dengan kata lain berkata, engkau lebih mendengarkan perkataan istrimu dari perkataanku. Dan karena engkau mendengarkan perkataan istrimu, maka penghukuman itu datang. Maka terkutuklah tanah. Maka dikatakan, maka terkutuklah tanah. Dan engkau akan berkeluh kesah mencari kehidupanmu, dan engkau akan bersusah payah untuk mencari rezekimu dari tanah seumur hidup. Saudaraku, oleh karena dosa-dosa dan ketidaktaatan mereka, terjadilah penghukuman. Manusia itu dikatakan akan bersusah payah untuk mencari rezekinya sampai seumur hidupnya. Dan Tuhan melanjutkan juga, saudaraku, dikatakan semak duri dan rumput duri yang akan dihasilkan bagimu, dan tumbuh-tumbuhan di padang akan menjadi makananmu. Di ayat 19 dikatakan, dengan berpeluk engkau akan mencari makananmu sampai engkau kembali lagi menjadi tanah, karena dari situlah engkau diambil, sebab engkau debu dan engkau akan kembali menjadi debu. Tuhan berkata, sampai akhirnya pun engkau mati, engkau akan berkeluh, engkau akan bersusah payah untuk menghidupi kehidupanmu oleh karena dosa-dosa dan pelanggaranmu, oleh karena engkau mendengarkan istrimu. Betapa dahsyatnya hukuman yang diberikan Tuhan, saudaraku, bukan hanya kematian yang menghampiri mereka, tetapi saudaraku yang kekasih dalam Kristus Yesus, kita melihat bahwa Hawa juga mengalami begitu banyak penderitaan kalau dia akan melahirkan. Dan kita melihat juga bagaimana firman Tuhan disampaikan bahwa Adam akan bersusah payah mencari rezekinya, dan dia akan berkeluh kesah sampai dia kembali menjadi tanah. Dan firman Tuhan berkata, dengan berpeluh engkau akan mencari makananmu, dengan bersusah payah engkau akan mencari makananmu. Saudara yang kasih dalam Kristus Yesus, Allah yang menyediakan taman Eden, taman yang begitu indah, tamannya Allah, di mana segala sesuatu ada di sana, di mana segala sesuatu yang mereka perlukan bisa mereka dapatkan. Allah juga hadir di sana dan mereka bisa bersuka cita. Tetapi oleh karena dosa-dosa dan pelanggaran Hawa, oleh karena Adam mendengarkan Hawa, semuanya menjadi berubah. Manusia yang harusnya hidup selama-lamanya, akhirnya mereka berdosa. Dosa telah masuk dari satu orang itu dan menyebar ke seluruh umat manusia, dan akhirnya manusia berdosa. Jadi saudara yang kasih dalam Kristus Yesus, ayat 20 dikatakan, manusia itu memberi nama Hawa kepada istrinya, sebab dialah yang menjadi ibu semua yang hidup. Dan saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, Tuhan juga tidak meninggalkan mereka ketika mereka berbuat dosa. Mereka yang membuat pakaian mereka dari cawan itu, dari daun-daunan itu. Ayat 21, Allah menggantikan, dan Tuhan Allah membuat pakaian dari kulit binatang untuk manusia dan untuk istrinya itu, lalu mengenakannya kepada mereka. Allah memakai kulit domba itu, kulit binatang itu, kulit hewan itu untuk menutupi tubuh mereka untuk sementara sampai akhirnya manusia
mendapat pengampunan dosa dan penghapusan dosa melalui Kristus Yesus. Karena Kristus Yesus bukan hanya menutupi dosa, dan di sini juga kulit binatang hanya menutupi tubuh Hawa dan Adam dan tidak menghapuskan dosa mereka. Itu hanya menutupi ketelanjangan mereka. Dan Kristus datang bukan hanya untuk menutupi dosa-dosa kita, tetapi untuk membersihkan dosa-dosa kita, menghapuskannya dan menjadikan kita suci. Dan saudara yang dikasihi dalam Kristus Yesus, di ayat 22 berfirmanlah Tuhan Allah, sesungguhnya manusia itu telah menjadi seperti salah satu dari kita, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Maka sekarang jangan sampai ia mengulurkan tangannya dan mengambil pula dari buah pohon kehidupan itu dan memakannya, sehingga ia hidup untuk selama-lamanya. Lalu di ayat 23 dikatakan, lalu Tuhan Allah mengusir dia dari Taman Eden, supaya ia mengusahakan tanah dari mana ia diambil. Di ayat 24 dikatakan, ia menghalau manusia itu, dan di sebelah timur Taman Eden ditempatkannya lah beberapa kerub dengan pedang yang bernyala-nyala dan menyambar-nyambar untuk menjaga jalan ke pohon kehidupan. Jadi saudaraku yang kekasih dalam Kristus Yesus, dikatakan saudaraku bahwa manusia itu sudah mengetahui apa yang baik dan yang jahat, tetapi dari sudut pandang berdosa. Beda dengan Allah. Allah mengetahui apa yang baik dan yang jahat karena Allah Maha Kudus, Dia Maha Suci, Dia tidak berdosa. Tetapi manusia mengetahui apa yang baik dan yang jahat dari sudut pandang bahwa mereka telah berdosa. Lalu saudara yang kasih dalam Kristus Yesus, Allah saudara, di ayat 23 dikatakan, lalu Tuhan Allah mengusir dia dari Taman Eden supaya mengusahakan tanah dari mana ia diambil. Jadi saudaraku yang dikasih dalam Kristus Yesus, Allah mengusir manusia itu dari Taman Eden. Manusia yang diambil Allah dan ditempatkannya di Taman Eden untuk menikmati hal-hal yang luar biasa, untuk menikmati hubungan pribadi dengan Allah, untuk menikmati berkat-berkatnya Allah, untuk menikmati berkat-berkat terbaik yang pernah ada. Akhirnya saudara, Allah bertindak mengusir mereka. Sekarang saudara yang dikasih dalam Kristus Yesus, Allah yang Maha Kudus tidak bisa lagi bertemu dengan manusia yang tidak kudus. Allah yang Maha Suci tidak bisa lagi berjumpa dengan manusia yang berdosa. Oleh karena dosa-dosa dan pelanggaran Adam dan Hawa, maka ada tembok pemisah. Karena Allah dulu yang Maha Kudus, Allah maksudnya yang Maha Kudus itu tidak bisa lagi berjumpa dengan manusia yang berdosa. Dulunya mereka bercakap-cakap, dulunya mereka begitu akrab, dulunya Allah dan manusia itu bergaul karib. Tetapi karena dosa-dosa manusia, Allah mengusir mereka supaya mereka jauh, supaya ada jarak antara Allah dan manusia. Karena manusia sudah melakukan pemberontakan, dan Allah yang adalah Maha Kudus tidak bisa mendekati dan bergaul dengan orang berdosa, kecuali dengan persembahan-persembahan, kecuali dengan kurban-kurban. Tetapi kita bersyukur saudara, melalui kematian Yesus Kristus, dan yang akan kita peringati di hari Jumat Paskah, kita diingatkan tentang betapa dahsyatnya kasih Allah akan dunia, betapa besarnya kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya orang berdosa yang percaya kepada Allah, mereka beroleh keselamatan. Supaya orang berdosa yang dulunya jauh, yang dulunya terkutuk, tetapi di dalam Kristus bisa menghampiri Allah dengan penuh keberanian, dan mereka akan mendapat rahmat dan pertolongan pada waktunya. Jadi saudaraku yang dikasihi dalam Kristus Yesus, kita melihat apa yang terjadi dari mulai pasal 1, di mana ular itu telah datang ingin mencoba Hawa memutarbalikkan kebenaran firman Tuhan untuk menggoda manusia itu supaya mereka menyakiti hati Allah, melanggar perintah Allah. Dan akhirnya kita melihat bagaimana manusia itu jatuh ke dalam godaan itu. Mereka takluk dan mereka tergoda oleh karena kelicikan iblis itu. Dan kita melihat saudara yang kekasih dalam Kristus Yesus, mata mereka terbuka dan mereka melihat bahwa diri mereka telanjang, dan mereka mulai takut berjumpa dengan Tuhan ketika mereka mendengar langkah
Tuhan di taman itu mereka menjadi takut, mereka bersembunyi saudaraku. Dan ketika Allah pun berkata kepada mereka, di manakah engkau Adam? Di manakah engkau? Dan mereka menjawab, aku takut ketika mendengar engkau ada di taman ini, karena aku telanjang maka aku bersembunyi. Kita melihat saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus, bahwa dosa menghancurkan hubungan antara Allah dan manusia. Dosa bukan mendatangkan perdamaian, dosa menghancurkan dan memasang tembok pemisah antara Allah dan manusia. Dan kita melihat saudaraku apa yang terjadi ketika manusia menyerahkan dirinya dan taat kepada apa yang dikatakan iblis. Allah menjatuhkan hukuman. Hukuman terjadi, dan hukuman itu terjadi terhadap Hawa dan Adam. Dan Hawa akan melahirkan dengan sakit, dan dia akan mengalami begitu banyak kesakitan ketika dia melahirkan anak-anaknya. Dan yang paling mengerikan saudaraku yang kekasih dalam Kristus Yesus, kutukan yang diberikan hukuman kepada Adam, terkutuklah tanah. Apa yang kamu usahakan akan menghasilkan semak duri, dan engkau akan bersusah payah untuk menghasilkan rezekimu, kata Tuhan, dan engkau akan berpeluh kesah sampai engkau kembali menjadi debu, karena dari sanalah engkau diambil. Saudaraku yang kekasih dalam Kristus Yesus, Allah pada dasarnya merancangkan hal yang terbaik bagi manusia. Dan kita tahu ketika Allah menciptakan segala sesuatu, langit dan bumi, Dia menciptakan segala sesuatu. Dan juga Allah menciptakan Taman Eden karena Allah ingin menempatkan manusia di Taman Eden, di taman yang paling indah, di mana mereka bisa berjumpa dengan Allah, di mana mereka tidak bisa disakiti, di mana mereka bisa menikmati persekutuan yang luar biasa. Tetapi akhirnya, oleh karena dosa-dosa dan pelanggaran-pelanggaran itu, terjadilah saudaraku hal-hal yang tidak baik. Karena manusia jatuh dalam dosa, maka kerusakan itu terjadi di mana-mana. Dan kita melihat segala sesuatu yang terjadi di muka bumi ini semua karena dosa. Terjadi pembunuhan, terjadi perzinahan, terjadi iri hati. Segala hal-hal yang jahat itu semua karena dosa yang pernah dilakukan Adam, dan akhirnya dosa itu terus bertambah-tambah dan menjalar ke seluruh manusia. Dan kita melihat juga saudaraku di pasal 4 bagaimana karena dosa Kain membunuh Habil. Dosa itu telah berakar, dan dosa itu mendatangkan kehancuran. Seorang Kain, dia begitu ganasnya membunuh adiknya oleh karena rasa cemburu. Itu semua oleh karena dosa. Dosa telah mendatangkan kehancuran bagi alam semesta ini. Tetapi pengampunan dan kebenaran dan ketaatan Kristus Yesus, kematiannya di atas kayu salib, mendatangkan hal-hal yang baik, saudara yang kasih. Dosa mendatangkan kehancuran. Upah dosa ialah maut, tetapi kasih karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus. Jadi saudaraku yang kekasih dalam Kristus Yesus, manusia yang ditempatkan di Taman Eden itu sekarang telah diusir supaya ia mengusahakan tanah dari mana ia diambil. Jadi dia mulai mengusahakan tanah, dan kita tahu tanah itu adalah tanah yang sudah dikutuk. Tanah itu bukanlah Taman Eden. Tanah itu bukanlah menjadi tanah yang subur, karena Allah telah mengutuk tanah itu dan berkata, dengan berpeluhlah engkau akan mencari makananmu sampai engkau kembali lagi menjadi tanah, karena dari situlah engkau diambil. Jadi saudaraku yang kekasih dalam Kristus Yesus, taman Allah, taman yang begitu indah itu, mereka lepaskan oleh karena dosa-dosa dan pelanggaran mereka, oleh karena keinginan mereka sesat, oleh karena tipu daya iblis. Mereka mau meninggalkan hal yang terbaik. Karena itu juga saudara yang kasih dalam Kristus Yesus, saya mau mengingatkan kita semua, jangan pernah tinggalkan Kristus karena sesuatu apapun. Saya mau mengingatkan kita, jika Adam dan Hawa diberikan berkat yang luar biasa, yaitu Taman Eden, Taman Allah, di mana mereka bisa menikmati berkat-berkat Allah, di mana bisa mereka bergaul dengan Allah dengan penuh sukacita, dengan penuh keharmonisan. Tetapi karena dosa, semuanya berubah. Dan saya mau mengingatkan kita semua, saudaraku yang dikasih dalam Kristus Yesus, Allah telah memberikan keselamatan melalui Kristus Yesus, yaitulah berkat terbesar
yang tidak akan pernah bisa kita beli dengan harga apapun, yang kita tidak bisa bayar dengan harga apapun, kecuali kita merendahkan hati kita dan menerimanya dengan sungguh-sungguh, maka kita akan menerimanya. Dan itu adalah berkat terbesar, yaitu keselamatan yang dianugerahkan di dalam Kristus Yesus. Dan karena itu jangan pernah gantikan dengan apapun. Dan kita belajar dari Adam dan Hawa, mereka menggantikan hal yang sia-sia dengan sesuatu berkat yang besar, di mana mereka bisa bersekutu dengan Allah. Dan di ayat 24 firman Tuhan berkata, ia menghalau manusia itu, dan di sebelah timur Taman Eden ditempatkannya lah beberapa kerub dengan pedang yang bernyala-nyala dan menyambar-nyambar untuk menjaga jalan ke pohon kehidupan ini. Jadi saudaraku, ketika Allah menghalau mereka dari taman itu, Allah menempatkan kerub di sana. Allah menempatkan penjaga ada di sana, pedang yang menyala-nyala dan menyambar-nyambar supaya mereka tidak boleh masuk ke taman untuk memakan pohon kehidupan itu. Jadi saudaraku yang kekasih dalam Kristus Yesus, kita sudah membaca dan mendengarkan firman Tuhan, bagaimana kesedihan itu terjadi, bahwa di pasal 3 inilah pasal yang paling menyedihkan, bahwa manusia kehilangan kedamaian, manusia kehilangan hubungannya dengan Allah. Mereka telah dihukum, manusia itu telah mendapat hukuman, dan Allah telah mengutuk tanah di mana Adam akan berusaha untuk mendapatkan kehidupannya, dan Adam dikatakan akan bersusah payah untuk mendapat rezeki. Dan itulah yang dirasakan begitu banyak orang sampai saat ini. Saudara yang kasih dalam Kristus, dosa sedang merajalela di mana-mana. Dosa itu menyebar kemana-mana, dan dosa itu menghasilkan maut. Dan kita melihat segala kekacauan yang terjadi di muka bumi ini, pembunuhan, pemberontakan, pemerkosaan, ketidakadilan, ancaman teror, ledakan-ledakan bom yang terjadi, semua oleh karena dosa-dosa Adam, semua karena dosa manusia yang pertama itu. Tetapi saudara yang dikasih dalam Kristus Yesus, kita bersyukur. Itu menjadi pelajaran bagi manusia. Memang betul bahwa Adam telah berbuat dosa, dan oleh karena dia semua orang telah berbuat dosa. Tetapi ada yang lebih benar lagi saudaraku. Betul karena Adam semua orang berdosa, betul karena Adam semua hal-hal yang buruk terjadi. Tetapi ada sesuatu kebenaran yang luar biasa saudara yang dikasih dalam Kristus Yesus. Tetapi karena Kristus Yesus datang ke dalam dunia, ia taat melakukan kehendak Bapa yang di surga. Dia taat menggantikan hukuman yang mestinya kita dapat. Dia taat melakukan perintah-perintah Allah ketika dia diludahi, ketika dia dicaci maki, ketika dia dipukuli, ketika dia dihina, ketika dia disalibkan. Dia taat melakukan perintah Allah untuk menebus dosa manusia. Memang benar, Adam jatuh dalam dosa, dan karena dosa-dosa Adam, maka terjadilah kehancuran, maka terjadilah hal-hal yang tidak baik dalam dunia ini. Tetapi alangkah dan sungguh-sungguh benar, amin, amin, sungguh-sungguh benar bahwa Yesus datang, dan oleh karena ketaatan dan kebenarannya, dan orang yang percaya kepadanya, mereka akan hidup, mereka akan dibenarkan. Dan kita tahu saudaraku, oleh karena persekutuan kita dengan Adam, kita menjadi orang berdosa. Tetapi karena kita percaya dan memiliki hubungan dan persekutuan dengan Kristus, kita dibenarkan. Haleluya, amin. Jadi saudaraku yang dikasih dalam Kristus Yesus, ingat, dosa tidak pernah memberikan keuntungan kepada kita. Dosa tidak memberikan hal-hal yang baik kepada kita, melainkan dosa membawa kehancuran, membawa hal-hal yang tidak baik, membawa hal-hal yang memberikan kita hal-hal yang tidak menyenangkan. Jadi saudaraku yang dikasih dalam Kristus Yesus, hampir 1 jam kita bercakap-cakap, dan saya percaya Roh Kudus akan menolong setiap kita. Sebab itu saudara yang dikasih dalam Kristus Yesus, saya mau mengingatkan kita bahwa iblis adalah lawan kita. Dia musuh yang licik, dia musuh yang mau memakai semua situasi
memakai situasi, semua keadaan. Dia bisa memakai keluarga kita, dia bisa memakai tetangga kita, dia bisa memakai sahabat-sahabat kita, bahkan dia bisa memakai siapapun untuk menjatuhkan kita. Tetapi saya mau mengingatkan kita bahwa tujuan iblis hanyalah ingin menghancurkan kehidupan kita. Dia adalah pencuri, pembunuh, dan pembinasa, dan dia adalah bapa segala pendusta. Dia tidak pernah datang untuk memberikan berkat kepada kita. Dia tidak pernah sungguh-sungguh datang untuk memberikan kedamaian kepada kita. Tetapi iblis datang. Dia ingin mengalihkan pikiran kita dari Tuhan. Dia ingin membuat kita tidak mentaati kebenaran firman Tuhan, supaya pada akhirnya ia menemukan kita tersesat. Ia menemukan kita berada di dalam lumpur dosa, dan kita tidak bisa bangkit, dan akhirnya kita menyerahkan diri kepada iblis untuk dipakai. Karena itu saudara yang kekasih dalam Kristus Yesus, berjaga-jagalah. Ini menjadi satu pelajaran kepada kita. Itulah sebabnya Petrus berkata, sadar dan berjaga-jaga, iblis lawanmu berjalan berkeliling sama seperti singa yang mengaum-aum mencari orang yang dapat ditelannya. Dan di dalam Efesus juga berkata, Efesus 6, bahwa perjuanganmu bukanlah melawan darah dan daging, melainkan melawan penguasa-penguasa di udara, melawan roh-roh jahat di udara. Dan kita tahu juga bahwa firman Tuhan berkata, jangan beri kesempatan kepada iblis. Dan kita tahu saudara yang kekasih dalam Kristus Yesus, ketika Hawa bercakap-cakap dengan iblis, Hawa sedang memberikan kesempatan kepada iblis. Ketika Hawa berdiskusi dan tanya jawab dengan iblis, Hawa sedang memberikan kesempatan kepada iblis untuk menaruh benih keraguan di dalam pikirannya, untuk menaruh pemberontakan di dalam pikiran Hawa. Dan akhirnya saudara yang kekasih dalam Kristus Yesus, oleh karena dia memberikan kesempatan, oleh karena dia berdiskusi kepada iblis, akhirnya Hawa pun jatuh, dan akhirnya juga Adam pun jatuh, dan akhirnya juga Allah memberikan penghukuman, dan akhirnya juga manusia itu diusir dari Taman Eden. Mereka dihalau, dan di sana ditempatkan keruk dan pedang yang menyala-nyala, supaya mereka tidak bisa masuk lagi ke dalam tempat Taman Eden itu. Tetapi kita bersukacita, tetapi kita bersyukur di dalam Kristus Yesus, kita bisa menghampiri Allah dengan penuh keberanian, karena Allah membuat tahtanya adalah tahta kasih karunia, di mana kita orang berdosa bisa menghampiri Allah dengan tanpa ketakutan, tetapi dengan penuh keyakinan oleh darah Kristus Yesus. Karena Allah mendirikan tahta kasih karunia-Nya, karena Dia ingin berjumpa dengan kita orang-orang berdosa. Allah ingin bercakap-cakap, Allah ingin menyampaikan kepada kita bahwa Allah merancangkan hal yang dahsyat dalam kehidupan kita, bahwa Allah menyediakan yang terbaik, bahwa Allah menyediakan kemuliaan yang sangat besar bagi setiap kita. Jadi saudara yang kasih dalam Kristus Yesus, memang betul dosa menghancurkan, dosa mendatangkan kekacauan, dosa mendatangkan kebingungan. Tetapi Yesus datang untuk membuat kita hidup di dalam kebenaran, membuat kita hidup di dalam kedamaian. Karena Dia berkata, apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia. Iblis datang menawarkan kebohongan, tetapi Yesus datang menawarkan kepastian. Iblis datang untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan, tetapi Allah datang untuk menawarkan kehidupan yang kekal dan kelimpahan di dalam segala hal. Jadi saudara yang kasih dalam Kristus Yesus, jangan pernah beri kesempatan kepada iblis. Kita sudah belajar bahwa dosa mendatangkan kehancuran bagi umat manusia. Dosa telah membawa pemisahan antara Allah dan manusia. Karena itu saudara yang kekasih dalam Kristus Yesus, dimanapun kita berada, Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Haleluya, haleluya. Amin, amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati. Amin.